teman-teman ya, ketika kita ya akan berjualan atau membuka usaha itu ya, kuncinya sih berani aja menanggung resiko gitu ya. Karena kalau kita tidak berani untuk menanggung resiko gitu ya, itu tidak akan jalan gitu kan. Ini pengalaman dari saya dulu teman-teman ya. Waktu sebelumnya saya tidak pernah berpikir ya untuk jualan kayak seperti ini. Sebelumnya tuh nggak pernah kepikir mau dagang apa gitu, nggak pernah. Yang kepikir dulu itu hanya bagaimana caranya untuk kerja dulu ya, waktu saat sebelum saya punya kemudian buka usaha kayak gini gitu kan. Jadi hanya pada saat itu kebetulan teman-teman, saya kan dulu di Jogja teman-teman. Jadi dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan dulu kan, nah saya kuliah gitu kan. Nah disitulah awal mulanya ya, ketika kuliah awalnya kan dapat beasiswa tapi hanya untuk ya membantu per semester gitu kan, dan uang masuk. Setelah itu kan semua kan loss ya, dari orang tua sendiri pada saat itu nggak mampu ya, kurang mampu ya, tidak mampu lah dikatakan seperti itu, karena memang tidak ada biaya dari orang tua, hanya keinginan besar ingin kuliah pada saat itu. Nah berbagai macam usaha saya lakukan, artinya saya bekerja gitu kan, kemudian nyambi yang lain gitu kan. Nah suatu ketika kebetulan di gang dekat kontrakan saya itu teman-teman ya, jadi jalan masuk di Yogyakarta. Kalau teman-teman orang Jogja ya mungkin tahu Condong Catur ya, saya dulu kuliah di UPN gitu teman-teman ya. Nah di Condong Catur itu ada orang jualan kayak gini, bolang-baling cakwe. Awalnya saya beli gitu kan, nah, saya beli, dan kebetulan teman saya kuliahan ada kenal dengan orang tersebut, akhirnya saya sering ke situ gitu kan. Dan kalau pagi, karena memang saya itu untuk makan aja pada saat itu teman-teman ya, untuk makan harian ya. Sarapan itu awalnya setahun setengah kuliah ya, pertama 3 semester itu sarapan aja sampai nggak bisa teman, harus makan itu harus sebatas itu, karena memang benar-benar nggak ada dana gitu, hanya pas-pasan gitu. Nah dari situlah awal mulanya kebuka pikiran saya, karena memang sempat pada saat itu juga nggak bisa kebayar lagi kuliah itu, dan jangankan buat bayar kuliah ya, buat hariannya nggak cukup. Nah akhirnya saya artinya minta bantuan lah pada orang yang jualan itu, agar saya tuh bisa untuk membantu dia gitu teman-teman. Nah akhirnya dikasih lah, dipersilahkan gitu kan. Nah setiap pagi, karena kuliah saya kan banyak yang dulu itu kan jam 10 ya, jam 9-10 gitu, jadi pagi itu saya membantu dia, kadang dikasih ya sarapan gitu kan, nggak dibayar nggak teman-teman. Nah setelah itu semester berikutnya itu saya nggak bisa lagi bayar teman-teman, itu aja udah kebantu itu ya, nggak kebayar. Dan saya berpikir gitu kan, saya harus merubah semuanya gitu kehidupan ini gitu kan. Nah kebetulan pada saat itu ada teman saya yang dari Amikom ya, dulu dia itu dapat bantuan namanya kalau nggak salah pokoknya seperti dana usaha lah dari kampus gitu kan, mengajukan kewirausahaan lah waktunya kan gitu. Nah dari situ saya dana sama teman saya namanya Roy, itu orang dari Padang ya, dia kuliah. Sebetulnya kan kalau kampus kami itu kan Amikom kan di seberang dekat pasar ya, saya di seberangnya Amikom. Nah jadi pada saat itu teman-teman ya, saya itu dikasih dia modal ya, kalau nggak salah itu saya agak lupa ya, tapi kisarannya itu sekitar 1,5 juta ya. Dan dia itu bukan saya pinjam teman-teman, artinya pada saat itu mungkin dia ya, karena saya satu kontrakan sama dia, satu rumah, kita ngontrak bareng gitu kan, ada 4 kamar saat itu, cuma saya ya bunyinya masih nebeng juga sih gitu. Nah dia mungkin tahu kesulitan saya pada saat itu, teman saya itu kan, akhirnya dia memberi dana, Riz ini ada dana yang bisa dipakai sekian gitu kan, 1,5 juta nggak salah itu ya. Nah kemudian dia ngomong, ini dana terserah kamu mau buat usaha atau apa yang pasti bisa jalan gitu kan. Nah kemudian dana itu dia bilang, kalau kamu bisa mengembalikan gitu kan, dikembalikan,
diansur nggak apa-apa gitu kan, seperti itu. Dan bunyinya dia tidak akan nagih gitu kan, seperti itu. Nah dari berawal dari situlah teman-teman ya, saya saat itu pas kebetulan kuliah cuti ya, karena memang memutuskan pas di semester 4 itu saya nggak bisa lagi bayar kuliah gitu. Jadi saya mengajukan cuti. Oh iya, kayak kalau semester 4, semester 3, semester 4 sepertinya saya mengajukan cuti teman-teman ya, kuliah 1 semester. Nah disitulah awal mula saya usaha ya. Jadi waktu saya memutuskan untuk membuka dagangan seperti ini, bener-bener saya tuh belum bisa, hanya bisa ngejualin nata, nyusun gitu ya, nyusun di depan. Juga saya hanya nata, goreng paling bisa ya gitu kan. Jadi untuk adonan saya memang belum pernah pegang gitu pada itu. Dengan tekad pada saat itu saya harus bisa usaha aja gitu kan. Jadi dengan modal dari teman itu masih kurang teman-teman ya. Jadi pada saat itu teman-teman, dengan dana 1,5 juta itu saya dapat gerobak bikin ya, pada itu masih murah ya, dapat pesan gerobak harga 1.250.000, jadi masih sisa 250. Nah itu saya belikan peralatan juga masih kurang, dan akhirnya saya pinjam teman 700.000 kalau nggak salah itu kan, karena pinjam teman saya di Jakarta dapat 700.000. Nah dari itulah awalnya saya usaha. Nah itu pun nggak langsung jalan teman-teman, untungnya kan. Pada saat itu juga saya mulai dapat tawaran job itu adalah kerjaan apa ya namanya, kayak kalau dulu ada lembaga survei gitu kan, saya diikut lembaga survei, tapi itu kan tidak pasti ya, karena entah itu sebulan sekali, entah sebulan 2 kali, tapi itu cukup membantu saya teman-teman pada saat itu ya. Jadi itu cukup membantu saya teman-teman ya, dari hasil survei itu, hanya untuk menutupi, karena pas pertama usaha itu saya mengajak teman gitu yang dia juga sebenarnya belum bisa ya, hanya belajaran dan saya juga pengen belajar gitu Pak. Belum bisa, mungkin bisanya hanya 5% lah pada saat bikin kayak gitu, karena baru lihat aja ngadon gitu kan. Dan itu juga teman-teman ya, nggak langsung begitu jalan gitu kan. Jadi justru sering saya tinggalkan survei, karena usaha pada saat itu, dagang saat itu dapat uang 100.000, 110, kadang nggak sampai ya, tinggi-tinggi 150, tapi zaman segitu ya masih bisa muter. Nah untung aja teman-teman ya, ketika sudah beberapa bulan, kalau nggak salah 2 bulanan setelah itu, ini usaha nggak begitu jalan ya pada saat itu. Saya juga karena sering keluar, yang pegang akhirnya teman gitu kan, dan saya belum bisa juga gitu kan, belum bisa buat kayak gini. Nah dari itu kebetulan tempat lapak sewa lapak saya itu kan, itu ada bekas pecel lele kalau di Jogja itu namanya. Nah disitulah awal mula saya bisa bangkit teman-teman. Saya ditawari pada saat itu, hanya namanya rezeki ya, kita nggak tahu ya, hanya ditawari sewa pakai, artinya semua peralatan yang bekas pecel lele itu, tempat semua komplit, hanya uang belanja aja yang belum ada ya. Dan di situ hanya ditawari 10.000 per malam. Saat itu tahun, kalau nggak salah bulannya sekitar bulan Juni ya, Juni 2009 nggak salah teman-teman. Jadi nah dari situlah saya langsung pikir, saya belum pernah dipecel lele teman-teman saat itu kan. Dan akhirnya apa? Saya teringat di samping jualan bolang-baling caku itu, dulu ada ibu-ibu jualan es degan, dia pernah cerita kalau dia pernah buka pecel lele gitu. Nah saya mendatangi dia langsung, itu tadi saya oke kan, saya terima tawaran yang 10.000 per malam tadi, saya terima. Nah kemudian saya mendatangi ibu itu, saya ajak gitu kan teman-teman, saya ajak, yuk kita usaha bareng gitu kan, karena dia memang udah pengalaman teman-teman, saya usaha bareng, sedangkan saya kan belum pernah teman-teman namanya usaha. Nah dari situ juga teman-teman ya, akhirnya ibunya itu mau saya ajak gitu kan, dia meninggalkan dagangannya es kelapa muda pada saat itu, dan akhirnya langsung teman-teman, dan saya cari pinjaman lagi karena memang kurang dana sekitar 1 jutaan, dan pinjam teman pada saat itu untuk pecel lelenya. Tapi untuk roti gorengnya untuk bolang-baling masih pada saat itu, walaupun jalannya memang sulit ya. Nah alhamdulillah teman-teman ya, dari awal itu saya hanya target pada saat itu, ingin saya waktu usaha itu kalau bisa itu dapat 300.000 sampai 500.000 untuk bersihnya per bulan ya. Untuk saya pribadi itu sudah cukup untuk membiayai saya kuliah pada saat itu ya, karena memang kebutuhan pada saat itu nggak terlalu teman-teman, nggak terlalu mahal seperti sekarang ya. Nasi telur aja masih 3.000 kalau nggak salah di warung Borjo ya, kalau dulu di Jogja itu ya. Nah dari situlah saya benar-benar nggak nyangka teman-teman ya, di bulan pertama itu saya mendapat keuntungan lebih dari 500.000. Itu udah bersih ya teman-teman, dari saya sendiri, untuk saya pribadi ya, karena saya bagi dulu sama ibunya dulu kan,
yang apa namanya, yang mengawali itu, dan saya membantu dia lah bunyinya seperti itu. Jadi bos jadi anak buah gitu kan. Jadi tidak masalah teman-teman. Nah dari situ teman-teman ya, akhirnya yang untuk Bolang-Baling dan Cakwe itu sendiri akhirnya tutup ya, karena teman saya ternyata memutuskan untuk Jakarta, dan saya sendiri pada saat itu belum bisa gitu kan, dan kesibukan saya masih ada survei pada saat itu kan. Saya sendiri belum bisa menangani Bolang-Baling sama Cakwe gitu kan. Nah kemudian teman-teman ya, singkat cerita gitu kan, usaha pecel lele ini berkembang teman-teman, dan rame banget teman-teman. Alhamdulillah pada saat itu rame. Saya tidak lama setelah itu, jangka tahun itu juga saya buka 2 tempat teman-teman ya. Nah itu mulai berjalan. Nah setelah 2010 itu, karena saya merasa udah bisa saya tinggalkan untuk usaha-usaha ini gitu kan, udah punya cabang 2 pada saat itu ya, karena 3 tempat ya pada saat itu pecel lelenya, karena saya memang resep itu yang dari ibunya itu, pecel lele kremes dulu ya. Nah kemudian saya berpikir gini teman-teman, saya dulu pernah jualan Bolang-Baling dan Cakwe gitu kan, tapi nggak jalannya karena faktor saya sendiri belum bisa gitu kan, dan teman yang megang itu saat itu dia pamit ke Jakarta. Jadi kan itu alat-alat sudah saya jual teman-teman, gerobak, pokoknya alat sudah saya jual murah lah daripada nggak kepake ya. Dan kemudian setelah tahun kemudian saya berpikir, dan saya harus menyatakan tuh buka ini lagi gitu kan, walaupun saya belum bisa gitu kan. Nah akhirnya saya memutuskan beli gerobak peralatan lagi karena sudah punya modal ya pada itu ya. Ya saya memutuskan buka di Klaten, di Wedi namanya kalau kecamatannya itu. Nah situ saya bawa temen yang juga belum bisa, dan disitulah mulai saya awal belajar dari nol lagi. Akhirnya saya belajar memang benar-benar dari nggak bisa, karena pernah punya usaha tapi nggak bisa gitu kan, dan lambat laun sering buang, sering gagal gitu kan, itu hal biasa. Nah disitulah kita harus berani ngambil resiko menurut saya itu teman-teman. Baik pecel lele tadi, saya juga mengambil resiko ketika ada tawaran, ada rezeki saya ambil, saya cari modal, tinggal nambahin dikit, akhirnya berkembang. Dan di situ malah kebablasan saya teman-teman ya. Akhirnya kuliah saya yang kelupaan karena ngurusin usaha di Jogja, Klaten, dan di Klaten pun akhirnya buka cabang juga 3 tempat kalau saya seperti itu. Dan saat itu pokoknya di 2010 itu saya merasa sibuk-sibuknya usaha ya, dan itu jadi malah kuliah saya pada saat itu sempat keteteran ya, walaupun akhirnya selesai tapi di 3 tahun kemudian teman-teman. Jadi udah ya teman-teman ya, sedikit cerita awal mulai saya itu dagang. Dan intinya kalau teman-teman ingin punya keinginan ya, karena dagang itu kan jiwa ya, harus menjiwai teman-teman ya, nggak bisa dipaksakan, karena kalau dipaksakan kita akan, bahasa Jawanya itu muntap atau apa ya, ibaratnya itu kita akan berontak gitu. Karena gini teman-teman, dagang itu nggak selalu rame. Ketika kita memulai usaha itu nggak langsung akan laku gitu kan, jadi mental benar-benar diruntuhkan gitu kan, apalagi dalam usia muda gitu kan. Usia saya dulu ya masih kuliah ya, artinya masih 20-an itu ya, semester sekitar 45 memulai usaha itu. Dan teman-teman yang banyak kesana sini main gitu, saya kan awalnya karena di kampus juga aktif, banyak teman-teman gitu kan, kadang kayak gimana ya rasanya, ada malunya, ada sedikit apa ya. Tapi kalau kita membiarkan ego itu kan kita nggak bisa, karena saya sendiri datang ke Jogja itu untuk sekolah, kuliah, walaupun nggak punya dana, dan akhirnya bisa. Walaupun sampai sekarang ternyata saya kebablasan tidak memanage itu dengan baik, jatuh bangunnya itu berlanjut. Tapi ini sekedar pengalaman teman-teman, ketika teman-teman nanti berani berisiko usaha, kemudian jangan mudah teriming-iming oleh hal lain. Karena saya juga bukan tidak mencoba untuk usaha lain teman-teman, saya sudah mencoba membuang-buang modal ya, artinya pengalaman hidup saya bukan hanya ini. Dari usaha ikan, saya membesarkan lele, beberapa kolam, modal jutaan gitu kan, itu gagal. Kemudian kuliner sendiri, dari warung makan ya, dari namanya bubur ayam, soto, tapi saya memang nggak bisa, jadi anak buah gitu kan, itu gagal juga. Kemarin di Lampung, tahun-tahun kemarin belum lama tuh, terjun ke pertanian karena kuliah saya sebenarnya pertanian gitu kan, terjun ke pertanian
modal yang cukup besar juga akhirnya ambles juga. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu yang membuat saya sekarang tuh, oh ya ternyata kehidupan itu nggak bisa memaksa teman. Rezeki kita gitu, rezeki saya itu ternyata ada di sini, karena sudah beberapa kali loh teman-teman saya itu meninggalkan dagangan seperti ini karena udah mengalami kejenuhan ya. Sempat berkembang saya serahkan, saya ingin mencari jati diri saya di, kemudian terjun di dunia politik. Saya beberapa periode kemarin megang partai politik gitu kan di daerah walaupun tingkat kabupaten, dan itu juga menjadikan semakin runtuh lagi teman-teman. Jadi ambisi-ambisi tersebut yang menjadikan saya itu akhirnya kembali lagi pada dasar gitu kan. Dan jadi sekarang saya mulai berpikir, oh iya berarti rezeki saya itu memang di hal seperti ini, dan mungkin hal lain tidak menjadi suatu ambisi yang besar gitu kan. Yang penting jalani aja alurnya ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi intinya teman-teman ketika akan memulai usaha segeralah, bisa nggak bisa yang penting punya kemauan. Masalah modal saya pikir belakangan, karena modal itu zaman sekarang mudah ya. Ya dikatakan mudah apa, kalau kita mau bergerak pasti ada jalan keluarnya.